Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Hasbullah Nur Al-Amin. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Di sini saya akan menjalankan ujian akhir semester saya, mata kuliah komunikasi antar pribadi. Dosen pengampunya yaitu Bu Made Dwi Anjani. Di sini saya akan membahas tema tentang hubungan antar pribadi. Apa sih hubungan antar pribadi itu? Bagaimana sih adanya hubungan antara pribadi seseorang dengan seseorang yang lain? Baiklah, di sini saya nanti akan menjelaskan beberapa cuplikan video yang saya buat. Sebelumnya, diidentifikasikan dalam dua karakteristik penting. Hubungan antar pribadi berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap interaksi awal sampai tahap pemutusan. Yang kedua, hubungan antar pribadi berbeda-beda dalam keluasan dan kedalamannya. Baiklah, eh, habis ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi, hubungan antar pribadi seseorang di cuplikan video yang saya buat ini. Terima kasih. Pada tahap pertama yaitu kontak atau perkenalan diri. Pada tahap ini kita membuat kontak yang dipengaruhi oleh beberapa macam persepsi alat indera. Pada tahap ini, penampilan fisik begitu penting karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati secara mudah. Kualitas lainnya yang menyertai antara lain sikap bersahabat, kehangatan, dan dinamisme juga terungkap pada tahap ini. Jika seseorang menyukai tahap ini dan ingin melanjutkan hubungan, maka akan berlanjut ke tahap kedua, yaitu keterlibatan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan lebih lanjut. Dalam proses ini, mereka akan terlibat ingin untuk lebih mengenal satu sama lain dengan masing-masing saling mengungkapkan dirinya. Jika ini merupakan hubungan persahabatan, mereka akan melakukan sesuatu yang jadi minat bersama. Selanjutnya, mereka akan ke tahap keakraban. Pada tahap ini, masing-masing terlibat dalam proses komunikasi saling mengikatkan diri satu sama lain. Proses hubungan ini bisa memungkinkan mereka menjadi sahabat baik atau bahkan menjadi kekasih. Komitmen ini dapat mempunyai berbagai bentuk saling membantu, saling mengungkapkan rahasia masing-masing, atau bahkan dilanjutkan dalam jenjang berikutnya. Tahap ini hanya akan berlangsung pada jumlah orang yang relatif sedikit, kecuali dalam suatu keluarga atau suatu keakraban mereka. Pada tahap berikutnya kita akan ke tahap perusakan. Tahap ini merupakan penurunan hubungan, yaitu ketika ikatan di antara kedua belah pihak melemah. Pada tahap ini, seorang akan merasakan bahwa hubungan ini mungkin tidak sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Mereka yang terlibat dalam proses komunikasi ini menjadi semakin jauh. Jika perusakan berlanjut, sangat dimungkinkan mereka memasuki tahap pemutusan, mungkin sampai tidak saling kenal. Berikutnya yaitu tahap pemutusan atau pengembalian hubungan. Pada tahap ini terjadi pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua belah pihak, ataupun mereka ingin kembali hubungan mereka seperti semula, atau saling bermaaf-maafan di antara mereka. Selanjutnya yaitu hubungan antara pribadi berbeda-beda dalam hal keluasan dan kedalamannya. Mungkin di sini kita dalam berkomunikasi antar pribadi kita dengan orang lain, di sini mungkin kita lihat keluasan apa yang kita ingin ketahui. Contohnya mungkin ilmu dia. Mungkin kita berdiskusi dalam belajar, mungkin dalam pertemanan, atau mungkin dalam hal-hal yang sifatnya luas, tidak tidak terlalu dalam. Selanjutnya yaitu kedalamannya. Di sini kadang ada orang yang mempunyai sifat ketika kita ajak berkomunikasi, dia tidak mau diajak berkomunikasi terlalu dalam tentang dirinya. Mungkin dia mempunyai
rahasia-rahasia atau mungkin dia mempunyai app-app yang ada. Tetapi ada motif orang yang berbeda. Eh, Dia mungkin biar sajalah. Mungkin ada yang ingin tahu rahasia dia atau ingin tahu app-app dia bodoh amat gitu. Tapi dalam hal ini kita harus mempunyai batas-batasan khusus dalam berkomunikasi antar pribadi. Karena kita harus melihat orang yang kita ajak berkomunikasi tadi, dalam kita ajak berhubungan tadi. Kita harus melihat batas-batasan yang ada. Mungkin mengenai keluasan atau kedalaman apa yang kita harus ajak berkomunikasi dia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.